Renungan pagi menjadi putra dan putri Allah oleh Ellen G. White, 27 Februari 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menggugah dan mengubahkan hidup kami, agar kami menjadi umat-umat Allah yang setia sampai pada akhirnya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Peter Pangaila. Silakan, Saudara Peter. Terima kasih. Shalom, selamat pagi. Bacaan renungan pagi kita hari ini, 27 Februari 2021, dengan judul Kita Tidak Akan Berdusta atau Memberikan Kesaksian Palsu. Ayat tema, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Keluaran 20 ayat 16. Hukum yang ke-9 menuntut dari kita suatu penghargaan yang tidak dapat diganggu-gugat bagi kebenaran yang tepat di dalam segala pernyataan, oleh mana tabiat sesama kita manusia mungkin akan dinodai. Lidah yang begitu kecil dikendalikan manusia harus dikekang oleh prinsip ketelitian yang kuat, oleh hukum kasih terhadap Allah dan terhadap manusia. Perkataan bohong dalam segala hal, setiap usaha atau maksud hendak menipu sesama kita, tercakup dalam hukum ini. Suatu maksud hendak menipu itulah yang merupakan dusta. Oleh lirikan mata, gerakan tangan, ekspresi wajah, suatu dusta bisa diadakan secara mantap sama seperti oleh perkataan. Semua ucapan keterlaluan yang disengaja, setiap pernyataan atau sindiran yang dimaksudkan untuk memberikan kesan yang salah dan dibesar-besarkan, bahkan pernyataan dari fakta yang diucapkan sedemikian rupa sehingga menyesatkan, semuanya ini termasuk dusta. Hukum ini melarang segala usaha untuk merugikan nama baik sesama manusia oleh penyajian yang salah atau sangka-sangka jahat, oleh laporan palsu atau membawa berita yang tidak benar, bahkan menyembunyikan kebenaran dengan sengaja, yang olehnya mengakibatkan orang lain akan dirugikan, adalah pelanggaran hukum yang ke-9. Ia, Yesus, mengajarkan bahwa kebenaran yang tepat haruslah menjadi undang-undang pembicaraan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya; jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Perkataan ini menyalahkan semua ungkapan serta seruan yang tidak berarti dan penjelasan-penjelasan yang mendekati kepada perkataan sia-sia. Mengutuk ucapan-ucapan penipuan, penghindaran kebenaran, ungkapan yang menyanjung, membesar-besarkan, penyajian yang tidak benar dalam perdagangan yang sedang berlaku dalam masyarakat dan dalam dunia usaha. Kata-kata ini mengajarkan bahwa tidak seorang pun boleh berupaya tampil menyelubungi keadaannya yang sebenarnya, atau yang perkataannya tidak menyampaikan perasaan hatinya yang sebenarnya, dapat dikatakan berkata yang benar. Segala sesuatu yang dilakukan orang-orang Kristen haruslah jelas seperti sinar matahari. Kebenaran berasal dari Allah. Penipuan dalam segala bentuknya yang sangat banyak berasal dari iblis. Kita tidak dapat membicarakan kebenaran kecuali pikiran kita selalu dituntun oleh Dia yang adalah kebenaran. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Peter. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat.
Perhatikan renungan hari ini menyatakan dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 67 paragraf 2 yang berbunyi, suatu maksud hendak menipu itulah yang merupakan dusta. Di manakah maksud terjadi dalam hidup kita? Maksud itu terjadi dalam hati. Itu sebabnya ada istilah maksud hati. Maksud itu bukanlah perbuatan, tetapi sesuatu yang seseorang miliki di dalam hati dan pikirannya. Karenanya, berdusta itu bukan nanti setelah dikatakan atau terlihat dalam bahasa tubuh, tetapi kita sudah berdusta di dalam hati dan pikiran kita. Bahkan ucapan yang berlebihan serta sindiran yang memberikan kesan salah dan dibesar-besarkan adalah dusta. Sangka-sangka jahat dan laporan palsu atau kabar tidak benar juga adalah dusta. Dan perhatikan kutipan berikut dari renungan hari ini juga yang terdapat dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 67, masih dalam paragraf yang kedua, yang menyatakan, bahkan menyembunyikan kebenaran dengan sengaja yang olehnya mengakibatkan orang lain akan dirugikan adalah pelanggaran hukum yang ke-9. Menyembunyikan kebenaran apalagi dengan sengaja adalah dusta. Mengapa menyembunyikan kebenaran adalah dusta? Karena dalam menyembunyikan kebenaran itu akan ada kebohongan yang akan disampaikan. Izinkan saya menceritakan suatu cerita singkat yang terjadi di tahun 1902 di dalam organisasi Gereja Advent. Selasa malam tanggal 30 Desember 1902 dimulai dengan tenang dan damai di Battle Creek. Meskipun saat itu musim dingin, tetapi tidak ada salju di tanah. Sebagian besar dari 300 karyawan dari penerbitan Review and Herald telah meninggalkan mesin dan kantor editorial mereka pada hari itu. Beberapa pekerja datang untuk gilir kerja malam. A.J. Daniels, pemimpin General Conference yang baru terpilih, masih berada di kantornya di lantai 2 gedung barat tepat di seberang Washington Street. Beberapa saat sebelum pukul 6, E.H. Evans, pemimpin dan manajer umum dari Review and Herald Publishing Company, serta A.R. Palmer, asisten administrasi untuk Daniels, telah bertemu dengannya untuk memeriksa beberapa risalah baru dalam persiapan. Pukul 7.30 Palmer pergi dan Daniel serta Evan terus mengobrol. Tak lama setelah pukul 7.20 Selasa malam itu, lonceng gereja Tabernakel berbunyi untuk memanggil jemaat ke pertemuan doa. Para anggota jemaat saling menyapa dengan hangat saat mereka bergegas menuju Tabernakel. Dua saudara laki-laki, Lloyd dan Harold Fisher, masuk dan mengambil tempat duduk mereka. Setelah bekerja sepanjang hari di Review and Herald Publishing House, mereka menantikan kesegaran rohani. Lloyd yang berpikiran serius telah memulai karirnya dengan Review and Herald pada bulan September 1901. Adik laki-lakinya, Harold, berusia 17 tahun, seorang yang ramah dan adalah seorang magang baru. Pertemuan doa baru saja dimulai ketika pintu tabernakel terbuka dan seseorang berwajah merah masuk dan berteriak, "Saya tidak suka mengganggu, tetapi kantor penerbitan sedang terbakar." Segera orang-orang dalam ruang tabernakel keluar, termasuk dua bersaudara, Lloyd dan Harold Fisher. Nah, meski ada sejumlah karyawan yang bekerja di berbagai bagian gedung, tak seorang pun dilaporkan melihat api mulai menyala. Namun secara umum disepakati bahwa itu dimulai di ruang bawah tanah, di ruang mesin, dan di bawah ruang dinamo. Laporan kebakaran pertama yang diterbitkan memberitahu kita bahwa pada hari terjadinya kebakaran, Kepala Pemadam Kebakaran Kota bersama dengan teknisi listrik kantor melakukan inspeksi ke seluruh gedung, memeriksa kabel dan lampu dan lainnya untuk melihat kemungkinan sumber bahaya dan menyatakan segala sesuatu dalam kondisi memuaskan. Ini dilakukan karena asuransi akan diperpanjang untuk pembaharuan 1 Januari. Jadi, meski dicurigai dari ruang mesin, tetapi setelah diperiksa semua kondisi baik, tidak ada pelanggaran yang dapat menyebabkan api.
Kepala pemadam kebakaran berkata dalam kesaksian B.P. Fairchild kepada Arthur L. White, Desember 4 tahun 1965. Ada sesuatu yang aneh, katanya, tentang kebakaran Anda Advent hari ke-7. Dengan air yang dituangkan bertindak lebih seperti bensin. Artinya, semakin disiram air, semakin menyala api tersebut. Dan dalam wawancara berikutnya, beliau berkata bahwa dia selalu kalah saat melawan apinya Advent. Di tahun 1902, sudah 2 kali terjadi kebakaran dalam organisasi Gereja Advent. Yang pertama di bulan Februari 1902, sanitarium terbakar, dan yang kedua di bulan Desember tahun 1902, percetakan terbakar. Dan apinya Advent yang menang. Pemadam kebakaran tidak berhasil memadamkan. Nyonya White yang saat itu sedang berada di Elmshaven, California, menulis surat kepada anaknya Edson, dan berikut cuplikannya yang ditulis dalam suratnya nomor 214 tahun 1902, paragraf 5, yang berbunyi, "Oh, saya merasa sangat sedih, karena itu adalah bahwa Tuhan telah mengizinkan ini karena umatnya tidak mau mendengar peringatannya dan menyesal dan bertobat bahwa Dia harus menyembuhkan mereka. Banyak yang membenci kata-kata peringatan." Nyonya White sangat sedih sampai-sampai ada surat yang dia sedang tulis untuk saudara Butler dia tidak dapat selesaikan. Nah, di bulan Januari tahun 1903, Nyonya White menulis manuskrip nomor 1 tanggal 7 Januari tahun 1903 sehubungan dengan kebakaran kantor penerbitan Review and Herald tersebut. Berikut beberapa kutipan dari manuskrip nomor 1 itu. Paragraf 5 berkata, "Ketika sanitarium Battle Creek dihancurkan, Kristus memberikan dirinya untuk mempertahankan kehidupan pria dan wanita. Dalam kehancuran ini Allah meminta umatnya untuk kembali kepadanya. Dan dalam kehancuran kantor Review and Herald dan penyelamatan hidup, Dia mengajukan permohonan kedua kepada mereka." Saat sanitarium terbakar, tidak ada jiwa yang binasa, dan itu karena Kristus memberikan dirinya untuk mempertahankan kehidupan umat-umatnya, supaya mereka kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah yang mana? Ini pertanyaan yang penting, namun kita akan lihat jawabnya nanti. Mari kita lanjutkan cuplikan manuskrip ini dalam paragraf ke-12 yang berkata, "Setan memahami doa ini lebih baik daripada anggota gereja dan kepala keluarga. Dia tidak ingin umat Allah memahaminya. Jangan sampai mereka melihat keuntungan yang Allah berikan kepada mereka dan tahu hari kunjungan mereka." Nah, doa yang mana yang Nyonya White maksudkan? Jika kita baca paragraf 10, Nyonya White berkata, "Kemudian datanglah doa indah yang dicatat dalam Yohanes pasal 17. Sebuah doa yang sangat berarti bagi kita daripada yang kita sadari." Jadi, setan memahami doa Yesus dalam Yohanes 17 lebih dari anggota gereja, yaitu gereja Advent dan kepala keluarga. Setan tidak mau setiap umat Allah memahami doa Yesus tersebut dan mendapat keuntungan dari doa itu, serta tahu hari kunjungan mereka. Siapa mereka itu dan hari apa yang dimaksudkan? Sebelum kita lihat jawabnya, terlebih dahulu kita lihat nasihat Nyonya White tentang doa Yohanes pasal 17 ini, dan masih dalam manuskrip yang sama. Manuskrip 1 1903 paragraf 13. Nyonya White menyatakan, "Biarlah mereka mempelajari Yohanes ke-17 dan belajar bagaimana berdoa dan bagaimana menghidupkan doa Kristus. Dialah si penghibur. Dia akan tinggal dalam hati mereka, membuat sukacita mereka penuh." Dengan jelas Nyonya White menyatakan bahwa Yesuslah si penghibur itu atau the comforter. Tidak heran Nyonya White nasihatkan untuk kita pelajari Yohanes pasal 17 supaya kebenaran ini nyata, karena setan tutupi. Sebab setan tidak mau umat Allah tahu siapa sang penghibur itu. Sang penghibur itu tinggal dalam hati umat Allah. Nah, bagaimana caranya?
melalui kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus. Perhatikan Yesus berkata dalam Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku, dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Siapa kita yang Yesus maksudkan? Allah Bapa dan dirinya, yang adalah anak Allah. Kapan Bapa di dalam anak dan anak dalam umatnya? Pada hari Pentakosta. Itulah yang Nyonya White sebut dalam kutipan di sebelah kanan dengan tahu hari kunjungan mereka. Mereka di sini adalah Bapa dan anaknya. Sebab dengan menerima anak tinggal dalam hati kita, itu sama dengan menerima Bapanya. Sebab Bapa di dalam anaknya. Itu karenanya anak Allah disebut Immanuel, Allah beserta kita. Dengan sangat jelas Nyonya White menyatakan bahwa hanya ada Bapa dan anaknya, dan Roh yang disebut penghibur itu adalah Yesus Kristus yang hadir melalui kehadiran Roh-Nya yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Nah, dalam kutipan sebelumnya, Nyonya White berkata, semua kebakaran tersebut, baik yang pertama dan yang kedua, adalah untuk memanggil umatnya agar kembali kepada satu-satunya Allah yang benar, sebagaimana Yohanes 17 ayat 3 nyatakan. Itulah sebabnya Nyonya White menekankan pentingnya mempelajari Yohanes pasal 17. Lalu, kenapa dipanggil kembali? Apakah umat gereja Advent telah mulai menyimpang atau berzina? Oh ya, Sanitarium Battle Creek dan penerbitan Review and Herald terbakar karena John Harvey Kellogg hendak mencetak bukunya yang berjudul The Living Temple. Sehubungan dengan buku tersebut, umumnya umat Allah hanya tahu tentang panteisme. Awalnya memang benar tentang panteisme, tetapi karena mendapat teguran Nyonya White, Kellogg mulai memikirkan untuk memperbaiki atau merevisi buku tersebut. Mari kita baca surat A.G. Daniels, ketua GC saat itu, kepada Willie White, anak dari Nyonya White. Kutipan ini pernah kita baca, namun perlu kita baca kembali untuk disegarkan. Sejak rapat dewan ditutup, saya merasa bahwa saya harus menulis kepadamu secara rahasia mengenai rencana Dr. Kellogg untuk merevisi dan menerbitkan ulang The Living Temple. Dia, yaitu Kellogg, mengatakan bahwa beberapa hari sebelum datang ke rapat dewan, dia telah memikirkan masalah ini dan mulai melihat bahwa dia telah membuat kesalahan kecil dalam mengekspresikan pandangannya. Dia kemudian menyatakan bahwa pandangannya yang terdahulu mengenai Trinitas telah menghalangi dirinya untuk membuat pernyataan yang jelas dan benar-benar tepat. Tetapi dalam waktu singkat dia menjadi percaya pada Trinitas, dan sekarang dapat melihat dengan jelas di mana semua kesulitan itu, dan percaya bahwa dia bisa menyelesaikan masalah dengan memuaskan. Perhatikan, Kellogg mau revisi dan cetak ulang buku The Living Temple. Kenapa? Karena awalnya dia tidak percaya Trinitas. Dan setelah dia percaya Trinitas, membantu lebih jelas tentang ajaran panteismenya. Bisa lihat penyusupan ajaran Trinitas di dalam gereja Advent. Dan karena hal itu, Nyonya White sudah buat tulisan bahwa buku itu mengandung ajaran yang mematikan. Mari kita lihat lanjutan suratnya untuk melihat Trinitas yang bagaimana yang Kellogg yakini. Dia memberitahu saya bahwa dia sekarang percaya kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, dan bahwa menurut pandangannya adalah Allah Roh Kuduslah dan bukan Allah Bapa yang memenuhi semua ruang dan setiap makhluk hidup. Dia mengatakan jika dia percaya ini sebelum menulis buku, dia bisa mengungkapkan pandangannya tanpa memberikan kesan yang salah, yang sekarang diberikan buku tersebut. Saya menempatkan di hadapannya keberatan yang saya temukan dalam pengajaran dan mencoba untuk menunjukkan kepadanya bahwa ajaran itu benar-benar bertentangan dengan Injil, sehingga saya tidak melihat bagaimana hal itu dapat direvisi dengan mengubah beberapa pernyataan. A.G. Daniels to W.C. White,
Oktober 29 tahun 1903, paragraf 1 dan 2. Menarik bukan? Apakah Trinitas yang Kellogg yakini berbeda dengan yang diyakini Gereja Advent yang sekarang? Tidak berbeda. Trinitas yang Kellogg yakini sama dengan yang Gereja Advent sekarang ini yakini. Bedanya, Kellogg memadukan ajaran Trinitas dengan ajaran panteismenya. Ajaran tersebut mengganggu di zaman itu dan juga di zaman sekarang ini. Banyak dari pegawai sanitarium serta percetakan yang mulai mengikuti ajaran Kellogg ini, dan itu sebabnya Nyonya White berkata bahwa kejadian kebakaran tersebut adalah panggilan untuk kembali kepada Allah sebagaimana yang dinyatakan dalam Yohanes pasal 17, yaitu Allah Bapa satu-satunya Allah yang benar. Bisa perhatikan saudaraku dalam Tuhan? Nah, apa hubungannya semua ini dengan dusta? Mari kita baca kutipan dari The Adventist Trinity Debate oleh Jerry Moon dari Andrews University yang berbunyi, namun demikian, publikasi Kerinduan Segala Zamannya Ellen White pada tahun 1898 menjadi pemisah utama untuk pemahaman Advent tentang Trinitas. Jadi, menurut Jerry Moon, dia menyatakan bahwa melalui buku Kerinduan Segala Zaman, Nyonya White berbalik dan berubah, memperkenalkan doktrin Trinitas kepada Gereja Advent, yang mana sebelum terbitnya buku Kerinduan Segala Zaman, Gereja Advent tidak menganut doktrin Trinitas. Nah, jika demikian, mengapa Nyonya White pada tahun 1903 malah menekankan untuk pelajari Yohanes pasal 17, agar umat Advent tahu bahwa Yesuslah Sang Penghibur itu? Kalau memang Nyonya White berubah menjadi Trinitas, kenapa dia malah kabarkan Yesuslah si penghibur dan bukan Allah Roh? Sudah mulai terlihat dustanya, bukan? Nyonya White tidak berubah. Mau bukti lagi? Berikut dari tulisan Nyonya White tahun 1909 yang terdapat dalam Testimonies for the Church volume 9 halaman 189. Biarlah mereka berterima kasih kepada Allah untuk rahmat-Nya yang berlipat ganda dan ramah seorang terhadap yang lain. Mereka punya satu Allah dan satu juru selamat dan satu roh, Roh Kristus, untuk membawa kesatuan dalam barisan mereka. Hanya satu roh, yaitu Roh Kristus, dan inilah Sang Penghibur itu. Nyonya White tidak berubah, dia tetap non-Trinitas. Tetapi Gereja Advent katakan Nyonya White berubah. Masih perlu bukti lagi? Mari kita baca buku yang umumnya umat Advent miliki, Kemenangan Akhir. Buku ini awalnya dicetak tahun 1888 dan kemudian disempurnakan tahun 1911. Nyonya White menuliskan dalam buku tersebut pada halaman 350 paragraf 1. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, dan ia menambahkan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Markus 16 ayat 15, Matius 28 ayat 20. Bila mana pada hari Pentakosta penghibur yang dijanjikan itu turun dan kuasa dari atas diberikan dan jiwa orang-orang percaya digerakkan dengan kesadaran kehadiran Tuhan mereka yang telah naik. Jadi pada hari Pentakosta penghibur itu turun dan jemaat mula-mula sadar bahwa itu adalah kehadiran Tuhan mereka yang telah naik, yaitu Yesus Kristus. Jemaat mula-mula tahu bahwa Yesus hadir kembali bersama mereka melalui kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus yang disebut penghibur. Sebab Yesus telah berjanji dalam Yohanes 14 ayat 18 bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu, aku kembali kepadamu. Adakah Nyonya White berubah? Sama sekali tidak. Hanya orang-orang yang mengeraskan hati yang menolak semua bukti-bukti ini. Gereja Advent menyatakan bahwa Nyonya White telah berubah dari non-Trinitas kepada Trinitas. Tetapi kenyataannya tidak. Nyonya White tetap non-Trinitas. Yang membawa perubahan kepada Trinitas adalah John Harvey Kellogg. Gereja Advent menyatakan bahwa penghibur itu adalah Allah Roh. Kenyataannya, Alkitab, yaitu Yohanes pasal 17, dan Roh Nubuat dengan jelas berkata
bahwa penghibur itu adalah Yesus Kristus. Mana yang saudara pilih? Dusta manusia atau kebenaran Alkitab dan Roh Nubuat? Saya pilih kebenaran Alkitab dan Roh Nubuat, bahwa Allah yang benar adalah Allah Bapa. Kepada Dialah kita kembali, dan Sang Penghibur itu adalah Anak-Nya, Yesus Kristus. Itu sebabnya kami tidak berdusta. Kami kabarkan kebenaran, yaitu tentang Allah Bapa dan Anak-Nya. Apa yang saudara kabarkan? Janganlah saudara bersaksi dusta. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pengungkapan kebenaran yang indah, bahwa dusta sudah melanda umat Allah di dalam gereja. Tetapi kenyataannya terbuka pagi hari ini. Yang benar telah dinyatakan, dan kiranya melalui hal ini, umat Tuhan diperbaharui, meninggalkan dusta-dusta, dan kembali kepada kebenaran Alkitab dan Roh Nubuat, bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Allah Bapa, dan Sang Penghibur itu adalah Anak-Nya, sebab Bapa dalam Anak dan Anak di dalam kita. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh Anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.